Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina Maisuni dengan nomor NIM 22252100039 dari kelas 4B. Di sini akan menjelaskan salah satu materi peluang, yaitu peluang bersyarat. Di sini saya telah membuat peta konsep dari materi peluang bersyarat. Di sini saya akan menjelaskan dari awal materi. Apa sih peluang bersyarat itu? Peluang bersyarat, peluang yang terjadinya suatu kejadian A jika diketahui bahwa kejadian B terjadi. Nah, peluang ini disebut peluang bersyarat atau conditional probability. Dan dinyatakan dengan PA garis lurus B, dibaca dengan PA jika diketahui B. Nah, selanjutnya di sini terdapat beberapa definisi serta teorema yang telah saya tuliskan. Di sini ada definisi 3.1, definisi peluang bersyarat, yaitu peluang terjadinya suatu kejadian A jika diketahui bahwa kejadian B terjadi. Seperti yang telah saya sebutkan tadi. Di sini, jika PB lebih dari 0, maka peluang terjadinya A jika diketahui B terjadi didefinisikan sebagai PA jika diketahui B sama dengan PA irisan B per PB. PA jika diketahui B sering juga diucapkan sebagai peluang A jika diketahui B atau peluang A dengan syarat B. Jadi jika terdapat simbol seperti garis, itu kita membacanya jika diketahui atau dengan syarat. Lalu di sini ada teorema 3.1, yaitu yang berbunyi, misalkan S adalah ruang sampel dari suatu percobaan dan B adalah suatu kejadian dengan PB lebih dari 0, maka setiap kejadian A berlaku PA jika diketahui B lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Yang keduanya, P peluang S jika diketahui B sama dengan 1. S di sini adalah sampel. Lalu yang ketiga, jika A1, A2 sampai seterusnya adalah anggota dari F adalah barisan kejadian-kejadian yang saling lepas, maka P, U, I, U dari I sama dengan 1 hingga tak hingga A, I jika diketahui B sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai tak hingga dengan peluang AI jika diketahui B. Kemudian yang kedua ada namanya hukum penggandaan atau law of multiplication. Dari hubungan peluang A jika diketahui B sama dengan P A irisan B dikali PB dan B jika diketahui A sama dengan PA irisan B PA, kita memperoleh dua cara untuk menentukan PA irisan B, yaitu dengan PA irisan B sama dengan PB PA jika diketahui B. PA jika diketahui B dan PA irisan B sama dengan PA dikali P B iris P jika diketahui A. Jadi terdapat suatu formula perkalian peluang sehingga dinamakanlah hukum penggandaan peluang atau law of multiplication. Nah, selanjutnya ada hukum penggandaan peluang dalam teorema 3.2 yang berbunyi jika P A1 irisan A2 irisan hingga irisan ke AN dikurang 1 lebih dari 0, maka PA1 irisan A2 hingga ke irisan AN sama dengan PA1 kali PA2 jika diketahui A1. Lalu PA3 jika diketahui A1 irisan A2 dan seterusnya. Dengan buktinya itu jika diketahui
PA1 irisan A2 irisan hingga ke AN sama dengan AN-1 lebih dari 0, maka berdasarkan definisi peluang bersyarat, PA1 irisan A2 irisan sampai ke AN sama dengan PA1 irisan A2 irisan AN-1 dikali PAN jika diketahui A1 irisan A2 irisan A3 hingga I ke irisan AN-1. Oleh karena itu, PA1 di irisan A2 irisan hingga ke AN-2 lebih dari 0, maka berdasar definisi peluang bersyarat diperoleh PA1 irisan A2 irisan hingga ke AN sama dengan PA1 irisan A2 irisan hingga ke AN-2. PAN-1 jika diketahui A1 irisan A2 irisan hingga ke AN-2. Dan seterusnya hingga dihasilkan PA1 irisan A2 hingga ke irisan AN. Sama dengan PA1, PA2 jika diketahui A1, PA3 jika diketahui A1 irisan A2, dan seterusnya. Lalu selanjutnya terdapat hukum peluang total atau law of total probability. Nah, ketika menyelesaikan suatu permasalahan peluang, terkadang kita tidak memungkinkan untuk menemukan atau menentukan secara langsung peluang dari suatu kejadian A. Akan tetapi hanya bisa menentukan peluang kejadian A jika diketahui B dan peluang kejadian A jika diketahui B komplement. Untuk kasus seperti ini kita bisa menggunakan teorema untuk menentukan peluang kejadian A. Misalnya dengan teorema 3.3 yaitu hukum peluang total. Misalkan B adalah suatu kejadian dengan PB lebih dari 0 dan PB komplement lebih dari 0. Maka untuk sembarang kejadian A berlaku bahwa PA sama dengan PA jika diketahui B dikali PB ditambah PA jika diketahui B komplement dikali PB komplement. Secara umum, jika B1, B2 hingga ke Bn merupakan partisi lepas dari sampel atau S dengan PBI lebih dari 0, maka semua I sama dengan 1, 2 hingga ke N, maka untuk sembarang kejadian A berlaku bahwa PA sama dengan sigma I sampai I sama dengan 1 hingga ke N dengan P peluang dengan peluang A jika diketahui BI dikali PBI. Buktinya ini berdasarkan dengan teorema 1.9 dan hukum penggandaan peluang pada teorema 3.2, maka kita memperoleh pembagian dengan cara PA-nya itu sama dengan PA irisan B ditambah PA irisan B komplement. Nah, sama dengan PA irisan B-nya itu sama dengan PB dikali PA jika diketahui B. Lalu PA irisan B komplement itu sama dengan PB komplement dikali PA jika diketahui B komplement. Lalu keduanya saling ditambahkan saja. Kemudian ada kebebasan atau independence. Misalkan A dan B adalah dua kejadian dengan PA lebih dari 0 dan PB lebih dari 0. Pada umumnya terjadi atau tidaknya kejadian B akan mengubah peluang yang terjadi pada kejadian A. Jika diketahui B terjadi, maka peluang kejadian A akan berubah dari PA menjadi PA jika diketahui B. Jadi B merupakan syarat terjadinya peluang kejadian A. Namun untuk satu kasus tertentu, terjadinya B tidak akan mempengaruhi peluang terjadinya kejadian A, yaitu PA sama dengan PA jika diketahui B, yang dalam kasus ini disebut kejadian A dan B saling bebas atau independence. Dari sini terdapat definisi 3.2 yaitu definisi dari kejadian bebas. Definisinya adalah kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika PA irisan B sama dengan PA PB
Secara umum, himpunan kejadian AI, kejadian seperti AI, elemen disebut saling bebas jika P irisan I, EJ, AI sama dengan untuk setiap himpunan bagian berlanjut berhingga J dari I. Nah, contohnya ada sebuah dadu dengan sisi 6 yang seimbang dilemparkan. Nah, kejadian A adalah kejadian bahwa banyaknya mata yang muncul adalah bilangan ganjil, dan B adalah kejadian banyaknya mata yang muncul berupa bilangan yang lebih besar dari 4. Serta C adalah kejadian bahwa banyaknya mata yang muncul kurang dari 4. Nah, di sini kita tuliskan dulu yang kita ketahui, yaitu PA sama dengan 1/2, PB sama dengan 1/3, dan PC sama dengan 1/3. PA-nya kan tadi adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil dalam dadu ada 1, 3, dan 5. Sedangkan sampelnya tadi kan ada ruangnya, sampelnya tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 3/6 sama dengan 1/2. Lalu yang B-nya itu adalah kejadian bahwa banyaknya mata dadu yang muncul lebih besar dari 4. Yaitu kan ada 5 dan 6. Berarti 2/6 sama dengan 1/3. Lalu yang C adalah kejadian bahwa banyaknya mata yang muncul kurang dari 4. Kurang dari 4 itu berarti 1, 2, dan 3. Berarti 1, 2, 1 kurang dari 4. Berarti 1, 2, dan 3. Dan sini PC sama dengan 1/3. Kemudian ditemukannya PA irisan B sama dengan 1/6. Kemudian kita kalikan di antara PA dan PB-nya sama dengan 1/2 dikali 1/3 sama dengan 1/6. Karena PA irisan B sama dengan PA PB, maka A dan B adalah kejadian saling bebas. Nah, di sini karena PA dan PB-nya kejadian saling bebas, kita cek juga dari PA dan PC-nya. PA irisan C ini sama dengan 1/3. Lalu kita coba cek dengan PA dan PB-nya, PA dan PC-nya kita kalikan, yaitu 1/2 dikali 1/3 sama dengan 1/6. Karena PA irisan C serta PA dikali PC-nya itu hasilnya berbeda, maka PA irisan C tidak sama dengan PA PC. Nah, jadi peluang kejadian A dan peluang kejadian C itu tidak sama. Artinya peluang kejadian ini tidak saling bebas. Bukan peluang kejadian bebas. Lalu yang terakhir di sini ada teorema Bayes. Misalkan B1, B2 hingga ke Bn adalah partisi lepas dari ruang sampel suatu percobaan. Jika PBI lebih dari 0 untuk semua I-nya itu sama dengan 1, 2, hingga ke N, maka untuk sembarang kejadian A dari S dengan PA lebih dari 0, dan untuk sembarang K1, 2, sampai ke N berlaku sama dengan peluang BK jika diketahui A sama dengan P A jika diketahui BK dikalikan dengan P BK dibagi atau per sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga ke N dikalikan PA jika diketahui BI dikali PBI. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.